Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah horor penuh misteri tentang seorang penjual gorengan yang nekat melakukan pesugihan dengan siluman ular demi melariskan dagangannya. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak sampai habis ya. Di ujung gang sempit yang selalu becek saat hujan, berdirilah sebuah warung sederhana dari papan bekas. Di sana, Pak Surya menggelar dagangan gorengannya setiap sore, tempe, tahu, bakwan, pisang, dan sesekali ubi. Kompor minyak tanah tua berdengung, asapnya menyelimuti wajahnya yang penuh peluh. Hari-harinya selalu sama. Dari pagi ia berbelanja bahan di pasar, lalu siang sampai sore menggoreng sambil menunggu pembeli. Tetapi seringkali, gorengan yang ia buat tidak laku. Sisa-sisa itu ia bawa pulang, dimakan bersama istri dan anaknya. Anak bungsunya yang masih duduk di sekolah dasar sering merengek, "Ayah, kenapa gorengan kita nggak sana punya Bu Ratna di seberang jalan? Warungnya selalu ramai." Pertanyaan itu menusuk hatinya. Ia tahu benar, gorengan Bu Ratna memang jauh lebih renyah, minyaknya bersih, dan pembelinya sampai antre panjang. Sedangkan warungnya hanya dikunjungi segelintir orang, itu pun karena dekat rumah. Pak Surya sering menunduk setiap kali melihat kerumunan di warung lain. Rasa iri bercampur dengan malu. Hidup makin sulit ketika hutang menumpuk. Beberapa kali ia meminjam uang dari tetangga, bahkan sampai ke rentenir. Bunga hutang itu membuat kepalanya pusing. Istrinya, Siti, hanya bisa mengeluh lirih. Ia kerap jatuh sakit, tubuhnya lemah, dan butuh biaya berobat. Anak-anak pun sering sakit, mungkin karena kurang gizi. Malam hari, setelah warung ditutup, Pak Surya duduk di depan rumahnya yang remang. Suara jangkrik terdengar bersahutan. Tatapannya kosong, menembus gelap, sementara pikirannya penuh dengan beban, hutang, kebutuhan anak-anak, istrinya yang semakin kurus, dan masa depan yang kian kabur. Kadang, dalam hati ia berdoa dengan sungguh-sungguh agar usahanya diberkahi. Namun, ketika esok tiba, hasilnya tetap sama, warung sepi, gorengan tak laku, dan hutang makin mengejar. Sampai suatu sore, setelah dagangannya kembali bersisa banyak, ia mendengar obrolan pembeli. Sekarang kalau mau cepat kaya, banyak orang yang pakai cara gaib. Katanya di hutan sebelah sungai ada pesugihan ular. Seram, tapi katanya manjur. Pak Surya pura-pura tak mendengar, tetapi kalimat itu menancap dalam hatinya. Ia bergidik, berusaha menepis pikiran aneh itu. Namun, benih rasa penasaran sudah mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya semakin berat. Hutang Pak Surya menumpuk, sementara hasil dagangan tetap tak seberapa. Rentenir mulai datang, menagih dengan suara keras sampai tetangga menoleh. Malu rasanya, tapi ia hanya bisa menunduk dan berjanji akan membayar minggu depan. Malamnya, di ruang sempit rumahnya, ia duduk bersama istrinya. Siti berbaring lemah, sesak nafas kecil-kecil. "Yah, kalau saja kita punya uang lebih, bisa ke dokter yang bagus," ucapnya lirih. Kalimat itu menampar batinnya. Ia ingin jadi suami dan ayah yang kuat, tapi yang ada hanya kegagalan. Besoknya, saat ia sedang menunggu pembeli, seorang lelaki tua datang membeli beberapa gorengan. Wajahnya asing, matanya tajam tapi tenang. Setelah menyerahkan uang, lelaki itu menatap Pak Surya lama sekali. "Daganganmu sepi terus, ya?" katanya pelan, seolah tahu semua keluh kesah. Pak Surya hanya tersenyum kecut, tidak menjawab. Namun lelaki itu melanjutkan, "Aku tahu satu jalan kalau kau benar-benar ingin berubah. Tapi jalan ini bukan untuk orang penakut." Ia menyelipkan selembar kertas kecil ke meja dagangan, lalu pergi begitu saja. Dengan tangan gemetar, Pak Surya membuka kertas itu. Hanya ada tulisan singkat, "Sungai tua di utara hutan. Tengah malam. Bawa ayam hitam." Dadanya berdebar. Ingatannya melayang pada obrolan pembeli beberapa hari lalu tentang pesugihan siluman ular. Ia buru-buru menyobek kertas itu, berniat membuangnya. Namun, saat malam tiba, pikirannya justru dipenuhi rasa penasaran. Di sisi lain, kebutuhan hidup menjeratnya semakin keras. Anak bungsunya demam tinggi, butuh biaya berobat. Sementara uang di tangannya hanya cukup untuk bertahan sehari. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang. Pak Surya menatap istrinya yang tertidur gelisah, lalu ke wajah anak-anaknya. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Kalau aku terus begini,
mereka bisa mati pelan-pelan, batinnya. Kata-kata lelaki tua itu kembali terngiang. Jalan cepat. Jalan berbahaya. Malam itu, ia akhirnya bertekad. Dengan langkah berat, ia pergi ke pasar gelap, membeli seekor ayam hitam. Ia tahu benar ini bukan pilihan orang waras, tapi keputusasaan telah menutup pikirannya. Dalam hati kecil, ia masih berbisik lirih, seolah membela diri. Ini semua demi keluarga. Demi mereka. Malam itu, udara terasa berat. Bulan separuh bersembunyi di balik awan, dan hanya suara serangga malam yang menemani langkah Pak Surya. Di tangannya, seekor ayam hitam menggelepar, kakinya diikat tali. Keringat dingin membasahi punggung meski udara hutan lembab dan menusuk. Ia mengikuti petunjuk di kertas itu. Jalan setapak berakhir di tepi sungai tua yang airnya tenang, pekat seperti cermin hitam. Di sana, lelaki tua yang kemarin membeli gorengan sudah menunggu, duduk di atas batu besar dengan dupa menyala di hadapannya. "Kau datang juga?" ucapnya tanpa menoleh. Suaranya berat, namun tenang, seolah sudah lama mengenal Pak Surya. "Kalau ingin hidupmu berubah, jangan ragu. Tapi setelah ini, kau tak bisa kembali lagi." Pak Surya menelan ludah, jantungnya berdentum. Ia ingin lari, tapi bayangan istrinya yang sakit dan anaknya yang demam membuat kakinya tetap tertancap di tanah. Lelaki itu mengangkat ayam hitam, lalu mengiris lehernya dengan pisau kecil. Darah panas menetes ke mangkuk tanah liat. Aroma amis bercampur asap dupa. Ia lalu menggumamkan mantra, suaranya bergetar rendah seperti desisan. Air sungai yang tadinya tenang mulai beriak. Dari permukaannya muncul gelembung-gelembung besar, lalu terdengar suara mendesis panjang. Pak Surya mundur setapak, tubuhnya gemetar. Dari dalam kegelapan air, seekor ular raksasa muncul. Tubuhnya sebesar batang pohon kelapa, sisiknya hitam berkilau, matanya merah menyala menatap tajam. Pak Surya nyaris berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Ular itu membuka mulut, lidah bercabang menjulur. Lelaki tua menaruh mangkuk darah ke tepi sungai. Dalam sekejap, cairan itu disedot ke dalam mulut ular. "Siluman ular sudah menerima sesajimu," kata lelaki tua. "Mulai malam ini, daganganmu akan laris. Tapi ingat, setiap waktu yang ditentukan, tumbal harus ada. Tak perlu kau pilih, ia yang akan menentukannya sendiri." Pak Surya berlutut, tubuhnya lunglai. Antara takut, lega, dan ngeri bercampur jadi satu. Ular itu mendesis panjang sekali lagi, lalu perlahan tenggelam kembali ke dasar sungai, meninggalkan ria kecil yang cepat menghilang. Hening. Malam kembali sunyi, seakan tak terjadi apa-apa. Namun bagi Pak Surya, hidupnya baru saja memasuki jalan yang tak pernah ia bayangkan. Jalan tanpa pintu kembali. Sejak malam itu, sesuatu berubah dalam kehidupan Pak Surya. Esok paginya, ia membuka warung dengan perasaan was-was. Ia masih teringat jelas tatapan mata merah ular raksasa di sungai, desisannya seakan masih menggema di telinga. Sambil menggoreng tempe pertama, tangannya bergetar. Namun begitu gorengan matang, aroma yang keluar terasa berbeda. Lebih gurih, lebih harum. Bahkan sebelum ia selesai menata baki, seorang anak kecil datang membeli. Tak lama, 2 orang menyusul, lalu 3. Dalam waktu singkat, warungnya yang biasanya sepi mendadak ramai. Orang-orang datang silih berganti, seolah gorengannya memiliki daya tarik tersendiri. "Wah, enak sekali, Pak," kata seorang pelanggan sambil membeli lagi. "Rasanya renyah, bikin nagih." Hari itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, semua dagangannya habis sebelum malam. Pak Surya pulang dengan wajah bingung sekaligus gembira, membawa uang yang lebih banyak dari biasanya. Siti, istrinya, sempat heran melihat hasil dagangan. "Alhamdulillah, ya, semoga begini terus," ucapnya dengan senyum lemah. Keesokan hari, kejadian serupa terulang. Pembeli semakin ramai, bahkan ada yang rela antre. Warung-warung gorengan lain mulai iri, tapi mereka hanya mengira Pak Surya menemukan resep baru atau memakai minyak lebih bagus. Tidak ada yang curiga. Dalam beberapa minggu, kehidupan Pak Surya berubah drastis. Ia bisa membayar sebagian hutang ke rentenir, membeli pakaian baru untuk anak-anaknya, bahkan mengganti atap rumah yang bocor. Tetangga mulai memuji, "Wah, Surya sekarang pintar dagang. Gorengannya nomor 1. Namun di balik senyum itu,
ada kegelisahan yang tak bisa ia hilangkan. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu mendengar desisan halus di telinga. Kadang di dapur, minyak goreng di wajan beriak seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ia tahu benar, itu tanda siluman ular masih mengawasinya. Pak Surya mencoba mengabaikan, menenangkan diri dengan berpikir, ini semua demi keluarga. Aku hanya harus menepati janji. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia sadar, setiap koin yang masuk ke tangannya, ada harga yang akan dibayar suatu hari nanti. Semakin hari, warung gorengan Pak Surya semakin ramai. Orang-orang dari kampung sebelah pun mulai datang hanya untuk membeli dagangannya. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Namun, di balik itu, hal-hal aneh mulai merayap masuk ke kehidupannya. Suatu malam, saat ia sedang membersihkan wajan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Minyak bekas gorengan yang biasanya keruh tiba-tiba membentuk pola sisik, mengilap di bawah cahaya lampu minyak. Ketika ia berkedip, pola itu lenyap, seolah hanya bayangan. Tapi bulu kuduknya berdiri. Beberapa hari kemudian, ia terbangun tengah malam karena mendengar suara desisan panjang dari dapur. Dengan langkah hati-hati, ia mengintip. Dari balik celah pintu, terlihat bayangan besar melata di dinding, bayangan ular yang panjangnya tak masuk akal. Saat ia menyalakan lampu, semuanya menghilang. Dapur hanya berisi kompor dan peralatan seadanya. Gangguan tak hanya datang padanya. Siti, istrinya, beberapa kali bermimpi didatangi seorang wanita berkulit pucat dengan mata melotot dan lidah bercabang. Wanita itu selalu berbisik, darah, darah. Siti bangun dengan tubuh gemetar, lalu menangis tanpa sebab. Pak Surya hanya bisa memeluknya, meski hatinya ikut diguncang rasa takut. Yang lebih membuatnya resah, beberapa pelanggan setianya mengalami kejadian ganjil. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab, ada pula yang meninggal mendadak setelah sering membeli gorengannya. Orang-orang hanya menganggap itu musibah biasa. Tidak seorang pun mencurigai warung Pak Surya. Semua tetap datang, tetap membeli, seolah ada sesuatu yang memaksa mereka kembali. Pak Surya sadar inilah yang dimaksud lelaki tua di sungai, tumbal akan ditentukan sendiri oleh siluman. Ia tidak perlu menunjuk siapapun, karena siluman sudah memilih. Setiap kali mendengar kabar duka dari pelanggan, ia merasa bersalah, tapi juga ketakutan. Ia tahu, selama ia terus berdagang, tumbal akan terus diambil. Seiring berjalannya waktu, tanda-tanda pesugihan itu semakin nyata. Jika dulu hanya hewan yang dikorbankan dalam ritual, kini siluman ular mulai menuntut tumbal manusia. Namun cara kerjanya tetap samar, seolah tak ingin ada yang tahu. Awalnya, seorang pelanggan setia bernama Pak Darmo. Hampir setiap sore ia datang membeli gorengan untuk anak cucunya. Suatu malam, kabar duka datang, Pak Darmo meninggal mendadak dalam tidurnya, tanpa sakit sebelumnya. Warga menganggap itu ajal biasa, bahkan mereka bilang beruntung karena meninggal tanpa rasa sakit. Tapi di hati Pak Surya, ia tahu itu tumbal pertama. Tak lama, korban berikutnya muncul. Seorang anak kecil yang suka jajan di warungnya tersedak saat makan gorengan. Nyawanya tak tertolong meski segera dibawa ke puskesmas. Tangis keluarganya menggema di kampung. Warga menyalahkan kelalaian, tak seorang pun menyinggung soal warung gorengan. Sementara itu, Pak Surya hanya bisa menunduk, menahan gejolak bersalah yang menggerogoti. Lalu seorang pegawai pabrik yang sering mampir setiap pulang kerja. Orang itu dikenal sehat dan kuat, namun tiba-tiba tertabrak truk di jalan besar. Gorengan yang ia beli sore itu masih tergenggam di tangannya saat jenazahnya ditemukan. Berita itu membuat perut Pak Surya mual. Ia mulai tak sanggup menatap wajah pembelinya satu persatu, karena selalu muncul pertanyaan, apakah dia yang akan jadi korban berikutnya? Meski batinnya tersiksa, warungnya tak pernah sepi. Orang-orang tetap datang, bahkan semakin ramai. Mereka memuji rasa gorengan yang tak ada tandingannya, tanpa tahu bahwa setiap kunyahan bisa jadi undangan maut. Setiap malam, Pak Surya berlutut di ruang dapurnya, berdoa agar tumbal tidak lagi jatuh pada orang tak berdosa. Namun desisan dari sudut gelap selalu menjawab doanya dengan dingin. Ia sadar, perjanjian itu bukan lagi sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Kebahagiaan keluarganya kini terasa palsu. Uang yang ia bawa pulang membuat istrinya tersenyum, anak-anaknya bisa makan kenyang, tapi Pak Surya tahu ada nyawa lain yang dibayar untuk setiap rupiah. Dan semakin lama, bayangan itu semakin mendekat ke lingkar keluarganya sendiri. Hari-hari Pak Surya kini dipenuhi rasa cemas.
Ia sudah terbiasa mendengar kabar kematian orang yang membeli dagangannya, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tumbal berikutnya terasa semakin dekat, terlalu dekat. Anak sulungnya, Rini, yang biasanya ceria, mulai sering jatuh sakit. Demam tinggi datang tiba-tiba, lalu hilang seolah tak ada apa-apa. Kadang ia mengigau tengah malam, menyebut-nyebut ular besar yang menatapnya dari bawah ranjang. Setiap kali mendengar igauan itu, Pak Surya merasakan darahnya berhenti mengalir. Istrinya pun semakin sering bermimpi buruk. Sosok wanita berlidah bercabang muncul hampir setiap malam, kali ini tak hanya meminta darah, tetapi menyebut nama Rini dengan jelas. Dia yang berikutnya, begitu bisikan yang menggema dalam mimpi Siti. Saat bangun, tubuhnya gemetar hebat, dan matanya menatap suaminya penuh ketakutan. Pak Surya mencoba menenangkan, tapi hatinya porak-poranda. Ia menyadari bahwa siluman ular sudah menuntut tumbal dari darah dagingnya sendiri. Ia ingin menolak, tapi bagaimana? Perjanjian itu tak bisa diputus. Bahkan ketika ia mencoba mendatangi seorang ustadz untuk meminta doa, ustadz itu hanya menatapnya lama, lalu berkata singkat, "Kau sudah berjalan terlalu jauh. Jalanmu gelap, sulit kembali." Setiap kali ia mencoba melawan, gangguan semakin parah. Wajan di dapurnya tiba-tiba berguncang sendiri. Minyak panas beriak seakan ada makhluk yang bergerak di dalamnya. Pernah suatu malam, ia mendengar suara desisan tepat di telinganya. Begitu jelas, seolah ular itu berbisik, "Tumbal darahmu sendiri, atau kau yang kuambil." Sejak itu, Pak Surya tak lagi bisa tidur nyenyak. Ia berjaga setiap malam, memandangi anak-anaknya yang tertidur, takut salah satu dari mereka tak akan bangun lagi. Di kepalanya, pertanyaan berulang kali muncul, apakah aku harus mengorbankan diriku sendiri? Tapi ketakutan terhadap kematian membuatnya ragu. Ia terjebak dalam lingkaran perjanjian. Di satu sisi, ia ingin melindungi keluarganya, di sisi lain, ia tak punya keberanian untuk melepaskan semuanya dengan nyawanya sendiri. Hari demi hari, bayangan siluman itu semakin kuat, dan Pak Surya tahu, akhirnya sudah dekat. Hujan deras mengguyur malam itu. Petir berkilat di langit, menerangi warung gorengan yang sudah tutup. Pak Surya duduk sendirian di kursi reot, menatap wajan kosong yang masih berkilau oleh sisa minyak. Dadanya sesak, pikirannya berkecamuk. Seharian, ia merasa diawasi. Bayangan ular seolah melintas di setiap sudut rumah, desisan samar mengikuti kemanapun ia melangkah. Saat ia memejamkan mata, wajah anak sulungnya yang sakit terbayang jelas. Rini semakin lemah, dan ia yakin waktunya hampir tiba. "Ambil aku saja," gumamnya lirih, menatap ke arah pintu yang berderi tertiup angin. Air mata mengalir, tubuhnya bergetar. Ia sudah tak sanggup lagi melihat keluarganya menjadi sasaran. Desisan panjang terdengar, kali ini begitu dekat. Pak Surya menoleh, dan dari bayangan di dapur, sosok ular raksasa itu muncul perlahan. Matanya merah menyala, lidah bercabang menjulur, tubuh hitam berkilau berkilat diterpa cahaya petir. Hanya ia yang bisa melihatnya, istrinya yang sedang tertidur di kamar tak mendengar apa-apa. Ular itu melata mendekat, memenuhi ruangan dengan aura dingin yang menyesakkan. Suara bergema di kepalanya, janji harus ditepati. Darah keluargamu, atau jiwamu. Pak Surya jatuh berlutut, menutup telinga, berteriak tanpa suara. "Jangan! Ambil aku, jangan mereka!" Dalam sekejap, tubuhnya disergap rasa dingin menusuk. Dadanya terhimpit, napasnya tercekat. Ia terhuyung ke belakang, lalu roboh di lantai dengan mulut berbusa. Dari luar, hanya terlihat seperti serangan jantung mendadak. Siluman ular menatapnya sekali lagi, lalu lenyap ke dalam kegelapan, meninggalkan keheningan mencekam. Pagi harinya, warga menemukan Pak Surya terbujur kaku di warungnya. Wajahnya pucat, mata terbuka kosong. Di samping tubuhnya, minyak di wajan masih bergolak pelan, padahal api sudah lama padam. Orang-orang mengira ia terlalu lelah bekerja hingga meninggal. Tak seorang pun tahu, malam itu jiwanya sudah dipanen sesuai perjanjian. Kematian Pak Surya membuat warga kampung terkejut. Mereka mengenalnya sebagai pedagang gorengan yang belakangan sedang naik rezekinya. Sebagian bilang ia terlalu letih bekerja keras, sebagian lagi menganggap ajalnya memang sudah tiba. Tidak ada yang menaruh curiga, apalagi menghubungkannya dengan hal gaib. Warungnya ditutup rapat oleh keluarga. Namun bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang mengaku melihat bayangan lelaki mirip Pak Surya masih duduk di bangku warung pada malam hari,
seakan menunggu pembeli. Ada pula yang berkata sering mendengar suara minyak mendesis dari dapur, padahal warung sudah lama tak dipakai. Lama-kelamaan, tempat itu dianggap angker. Tak ada yang berani membuka warung lagi di lokasi tersebut. Siti dan anak-anaknya hidup dengan sisa tabungan yang ada. Meski mereka selamat, rasa kehilangan dan misteri yang menyelimuti kematian Pak Surya membuat hidup mereka tak pernah benar-benar tenang. Rini, anak sulung, terkadang masih bermimpi didatangi sosok ular besar. Meski setelah ayahnya meninggal, sakitnya berangsur reda. Di kampung, kisah Pak Surya menjadi semacam cerita peringatan. Orang-orang berbisik, jangan pernah iri pada rezeki orang lain, sebab kita tak tahu dari mana datangnya. Mereka berkata, kekayaan yang diperoleh terlalu cepat dan tak wajar selalu menyimpan rahasia. Pesan itu akhirnya mengendap sebagai pelajaran, jalan pintas menuju harta sering berujung petaka. Dan nama Pak Surya pun tinggal cerita, dikenang sebagai pedagang gorengan yang pernah menukar hidupnya dengan janji siluman. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.